Oke, waktu terbaik itu kalau saya bilang sekarang atau sedini mungkin, nanti kasihan yang udah anaknya udah masuk sekolah, mau persiapan untuk SMP atau SMA sebentar lagi gitu ya. Jadi sebenarnya persiapan itu yang pertama, menyiapkan pola pengeluarannya dulu nih. Ada uang yang bisa disisakan atau enggak. Ya. Karena permasalahan akan berputar di cash flow gitu. Lihat dulu cash flow-nya seperti apa, kekuatan kita ada di mana. Ya, istilahnya kita lihat skema kekuatan kita, di mapping dulu ya, kekuatan kita di mana, ada berapa uang yang bisa disisihkan, lalu kita bisa lihat sekolahnya mana yang bisa sesuai dengan hal tersebut gitu kan, dengan uang yang bisa kita sisihkan, atau dicari jalan tengah. Misalkan saya mau sekolahnya di sini, biayanya segini, ternyata kekuatannya di sini. Gimana nih cara jalan tengahnya? Ada alternatif kedua atau enggak? Ya, itu sebenarnya yang lebih penting. Jadi yang sekarang yang harus dilakukan adalah lihat dulu posisi keuangannya sekarang seperti apa. Ya, kalau misalkan oke, sebelum menikah itu bisa disiapkan, ya boleh-boleh aja. Kalau belum tidak ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya kan? Kalau Berarti masih ada nggak kebutuhan yang lain, usah maksa gitu ya Mas. Belum belum betul. sebenarnya belum punya anak tapi mikir tadi aduh biaya pendidikan anak kalau 10% naik setiap tahun, punya anak 10 tahun lagi udah 100% naiknya gitu ya Mas. Itu kan udah cukup bikin pusing nih. Iya, boleh aja sebenarnya seperti itu, tapi dicari solusinya gitu. Sekarang butuhnya apa? Kira-kira kalau misalkan mau mempersiapkan anak berapa tahun lagi? Atau mempersiapkan sekolah anak berapa tahun lagi? Ya, ada rencana untuk punya anak atau tidak? Itu kan harus dibicarakan dengan pasangan juga ya. Ya, rencananya seperti apa? Kalau misalkan, wah udah 5 tahun menikah belum dikasih anak, ini gimana? Udah dipersiapkan uangnya? Ya nggak apa-apa. Disimpan aja di tempat yang sama dengan inflasi yang dengan tingkat imbal hasil yang bisa mengikuti inflasinya. Yang penting angkanya udah ketemu nih. Misalkan dari awal menikah sudah disiapin, tapi ternyata 5 tahun belum dikasih rezeki untuk anak gitu kan. Sedangkan persiapannya untuk 5 tahun ternyata udah match harganya. Jadi terusin aja, disimpan di situ. Kan secara inflasi dan kenaikan nilainya tetap sama, ya kan? Nah, nanti kalau sudah terkumpul, biaya untuk persiapan per bulan, setiap bulannya atau setiap tahunnya kan sudah nggak ada lagi ke situ alokasinya. Bisa dialokasikan ke yang lain. Misalkan apa, untuk ke dokternya, untuk program punya anaknya, apa segala macam, atau misalkan mau punya, ya udah nikmatin hidup dulu deh sebelum dikasih rezeki. Yaudah kita seneng-seneng dulu. Yaudah uangnya pakai buat seneng-seneng dulu kan. Tapi yang uang sekolahnya ini tetap disimpan di tempat yang sama untuk mengejar inflasinya tadi. Oke, jadi Jadi sebenarnya kalau cash flow-nya sudah diperhatikan, sudah baik dan memang sudah berencana ke sana, ya nggak apa-apa gitu ya Mas untuk punya tadi alokasi dana untuk pendidikan anak. Justru semakin lama kita menyiapkan alokasi dananya, mungkin presentasinya akan semakin besar gitu ya Mas untuk yang disisihkan. Misalnya kita butuh 2 atau 3 tahun lagi, nggak mungkin 10% aja gitu berarti ya Mas. betul, betul banget. Beda dengan yang 5 tahun lagi kan, atau 10 tahun lagi kan. Itu akan beda. Oke. Berarti tadi ada pertanyaan sekilas aku karena ini masih pas tadi berarti ada pertanyaan. Jadi kapan nih Mas di umur berapa harus menyiapkan dana pendidikan? Ini berarti sedini mungkin ya Mas ya? Iya, kita lihat kalau seperti itu gini aja. Sebaiknya tuliskan tujuan keuangannya apa aja. Lalu tentukan prioritasnya. Misalkan masih single ya tentukan prioritasnya yang mana. Ya kan? Kalau sudah menikah, belum punya anak, tentukan prioritasnya kemana. Kalau anaknya udah sudah ada gitu ya, tentukan juga prioritasnya yang mana. Apakah prioritas anak sekolah ini adalah pertama, yaitu harus jadi yang pertama kali untuk investasinya atau untuk dipersiapkan gitu kan. Berbeda dengan yang masih single. Pasti akan ada tujuan-tujuan yang lain dulu. Yang paling dekat yang mana dulu? Yaudah capai dulu yang itu. Karena jangan sampai mencapai yang lebih panjang tapi yang lebih pendek dalam waktu dekat belum tercapai-capai, ya ngapain? Ya, nikmatin hidup dulu kan ya, selagi masih muda. Betul Mas. Tapi berarti kalau sudah menikah, sudah punya anak,
dari sudah punya anak mungkin sudah bisa memasukkan alokasi biaya pendidikan anak ke dalam list prioritas keuangan, tujuan keuangan gitu ya Mas. Ya, yang utama ya, yang utama.